Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penanda semua, para mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk berbagi layar terlebih dahulu. Ya. Baik teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan sebuah paparan yang saya beri judul Proklamasi Patriotisme, Nasionalisme, dan Bela Negara bagi Mahasiswa. Nah, sering kita mendengar kata proklamasi. Nah, mungkin yang muncul di benak kita ketika kita mendengar kata proklamasi itu ada muncul sebuah foto barangkali gitu ya, sebuah foto seorang proklamator bangsa Indonesia yaitu Bung Karno. Nah, oleh karena itu kita harus paham ya, harus memahami sebenarnya apa sih proklamasi itu. Nah, kita lihat pengertian proklamasi. Kita tinjau dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa proklamasi itu berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman tersebut terutama berkaitan dengan ketatanegaraan. Nah, sehingga muncullah frasa proklamasi kemerdekaan, yang berarti pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan, kemudian bahwa pengumuman tersebut sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada rakyat yang ada di negara itu saja, tetapi juga ditujukan kepada semua rakyat yang ada di dunia, bahkan yang ada di muka bumi ini. Nah, itu adalah makna proklamasi yang sebenarnya. Kemudian berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan itu? Nah, tentu saja adik-adik semua sebagai mahasiswa IKIP Siliwangi itu sudah merupakan salah satu wujud dari cara kita dalam mengisi kemerdekaan. Namun selain itu ada beberapa hal yang harus kita miliki dalam mengisi kemerdekaan itu, yaitu tentang patriotisme, kemudian nasionalisme, dan juga tentang bela negara. Nah, ketiga sifat itulah yang bisa kita lengkapi pada saat kita sebagai mahasiswa IKIP Siliwangi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang patriotisme. Apa sih patriotisme itu? Kita lihat dari pengertiannya. Di sini terdapat beberapa pengertian tentang patriotisme. Yang pertama adalah patriotisme bisa berarti sebagai sebuah sifat yang mengandung kepahlawanan. Kemudian yang kedua, sikap gagah berani, pantang menyerah, rela berkorban demi masyarakat dan demi bangsa dan negara. Sedangkan yang ketiga, semangat kebangsaan sehingga akan memunculkan sikap tekad semangat, disiplin, tanggung jawab terhadap keberadaan atau eksistensi dan keberlangsungan hidup dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itulah 3 definisi tentang patriotisme. Nah, sekarang dilihat dari jenisnya. Jenis patriotisme itu ada apa saja? Ini ada 2 jenis patriotisme. Kita lihat pengertian atau jenis patriotisme yang pertama, yaitu adalah patriotisme buta atau disebut juga blind patriotism.
yang berarti sebuah keterikatan kepada negara dengan ciri khas tidak mempertanyakan segala sesuatu, baik itu loyal, juga tidak toleran terhadap kritik. Nah, itu patriotisme buta. Kemudian yang kedua, yaitu patriotisme konstruktif. Nah, apa itu patriotisme konstruktif? Yaitu cinta kepada negara, tetapi masih tetap menjunjung tinggi terhadap adanya kritik, saran, masukan atau pendapat untuk kemajuan negara menuju tercapainya kesejahteraan bersama. Nah, itu dua hal tentang jenis patriotisme. Nah, kemudian kalau dilihat dari cirinya, apa ciri-ciri dari patriotisme itu? Nah, yang pertama adalah memiliki rasa simpati terhadap bangsa negaranya tanpa menjadikan negara sebagai tujuan yang menguntungkan untuk diri sendiri. Ada sebuah ungkapan terkenal dari Bung Karno yang beliau mengatakan bahwa tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negara, bukan bertanya apa yang sudah negara berikan kepada saya. Gitu ya. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah solidaritas. Nah, patriotisme ini menciptakan solidaritas untuk bisa mencapai kesejahteraan bangsa. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, mampu melihat kekuatan dan juga kelemahan bangsa sendiri. Kemudian yang keempat, berbudaya, artinya memiliki kebudayaan tersendiri yang merupakan ciri khas dari bangsa kita sendiri. Dan kita bangga terhadap budaya yang kita miliki. Kemudian yang kelima adalah mempunyai identitas diri. Kita bangga kepada identitas diri kita sendiri, salah satunya adalah kita berbahasa Indonesia. Nah, banggalah terhadap identitas kita sebagai masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam, ciri patriotisme yang keenam adalah bersifat terbuka terhadap segala hal, perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, itu kita harus terbuka untuk menerimanya. Kemudian sekarang ciri seorang patriot itu apa? Dalam hal ini kita terapkan sebagai mahasiswa. Ya, Anda sebagai mahasiswa yang memiliki patriotisme yang tinggi itu seperti apa? Yang pertama adalah cinta tanah air, yaitu melalui mencintai bangsa sendiri tanpa menyepelekan kekurangannya. Meskipun kita memiliki kekurangan, bangsa Indonesia memiliki kekurangan, tetapi tetap harus ditanamkan rasa cinta kita. Nah, sehingga pada saat misalnya, pada saat kalian ngobrol, ya, nah, sering kita temukan obrolan-obrolan, wah pasti kalau Indonesianya mau begini. Nah, itu agak sedikit menyepelekan. Nah, itu tolong dihindari ya, karena pada saat kita menghina atau menyepelekan bangsa Indonesia, itu artinya kita menyepelekan diri sendiri. Kemudian ciri seorang patriot yang ketiga adalah tidak kenal menyerah. Berani mencoba dan terus mencoba. Apabila mengalami sebuah kegagalan, satu kegagalan, tidak putus asa dan tetap semangat untuk kembali mencoba. Yang ketiga adalah berjiwa pembaharu. Artinya kreatif dalam menyelesaikan masalah. Bukan hanya dalam menyelesaikan masalah. Kita tahu, Ikip Siliwangi, the leader of Innovation Campus. Nah, itu harus menjadi jiwa kalian sebagai inovator-inovator terbaru atau inovator-inovator dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Kemudian yang keempat menempatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Nah, ini apabila ada perbedaan,
Perbedaan itu bisa agama, ras, suku, atau bahkan mungkin perbedaan pendapat, maka tentu saja itu jangan jadikan sebagai sesuatu hal yang dapat memecah belah di antara kita. Ya, jadikan perbedaan itu sebagai sebuah keunikan dalam berbangsa dan bernegara agar terlihat indah dengan banyaknya warna. Nah, sekarang contoh nyata. Contoh nyata dalam kehidupan mahasiswa yang memiliki patriotisme tinggi. Ya, yang pertama adalah mengikuti upacara Hari Besar Kemerdekaan. Mohon maaf, mengikuti upacara Hari Besar Kenegaraan. Nah, saat ini kalian sudah hadir meskipun secara virtual dalam mengikuti upacara kemerdekaan negara kita, dan ini salah satu indikasi bahwa kalian sudah memiliki patriotisme yang tinggi. Ya. Kemudian mengikuti kegiatan bakti sosial. Itu juga termasuk contoh patriotisme, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau ormawa-ormawa yang bisa kalian ikuti, kemudian mengikuti apresiasi seni budaya, membawa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga melestarikan budaya bangsa, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka melestarikan budaya bangsa. Kemudian menghormati orang tua, menghormati dosen, menghormati teman-teman atau masyarakat sekitar ya yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian rajin belajar juga, mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, mengikuti UAS, kemudian mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini juga penting ya. Gunakan barang-barang atau produk-produk yang diproduksi oleh bangsa kita sendiri. Itu adalah salah satu wujud dari contoh patriotisme. Kemudian ikut serta memelihara fasilitas umum. Nah, fasilitas umum bisa yang berada di luar kampus, apalagi kalau di dalam kampus. Siapa lagi yang harus memelihara fasilitas yang di dalam kampus kalau bukan kita sebagai masyarakatnya, sebagai warga kampusnya. Kemudian menaati peraturan yang ada, aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh program studi, oleh fakultas, oleh lembaga. Nah, itu silakan diikuti ya. Dan contoh lainnya yaitu mengikuti apresiasi seni budaya. Nah, itu ya, itu adalah contoh dari patriotisme. Kemudian selanjutnya tentang nasionalisme. Kita berbicara tentang nasionalisme sekarang. Apa itu nasionalisme? Nah, yang termasuk ke dalam nasionalisme adalah memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air. Kemudian memiliki kebanggaan sebagai bangsa, memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangan-kekurangan saudara setanah air, sebangsa, senegara, kemudian juga menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, ini ada kemiripan dengan patriotisme dan nasionalisme. Kemudian memiliki sikap politik dan sosial dari sekelompok bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, nilai, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan dengan meletakkan kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsanya. Nah, itu adalah termasuk ke dalam nasionalisme. Nah, selain itu juga nasionalisme itu adalah sebuah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara atau bangsa dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Misalnya di dalamnya ada organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM, bahkan himpunan. Nah, kalian pun sudah memiliki himpunan mahasiswa atau di dalam tingkat lembaga itu adanya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM ya. Kemudian yang keempat, nasionalisme juga bisa bermakna sebagai sebuah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu
yang akan dan harus diberikan kepada bangsa dan negara dengan maksud agar setiap individu atau warga negara memiliki suatu sikap dan perbuatan yang tercurah bagi kemajuan, kehormatan, dan tegak kokohnya kedaulatan bangsa dan negara. Nah, itu tentang nasionalisme. Nah, antara patriotisme dan nasionalisme Indonesia tentu saja harus bersumber dari makna sebuah proklamasi kemerdekaan, sudah kita bahas tadi, kemudian dengan Pancasila memiliki makna, sumbernya itu adalah juga Pancasila, kemudian Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu, untuk setiap insan Indonesia, terlebih mahasiswa dan generasi muda pada umumnya, mutlak atau wajib hukumnya untuk dapat memahami dengan sungguh-sungguh makna atau hakikat dari nilai, norma, moral, dan etika yang terkandung di dalam keempat hal tadi, yaitu di dalam Proklamasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini ada sejumlah karakteristik jiwa yang memiliki patriotisme dan nasionalisme. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah tentang cinta. Nah, seorang yang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme tentu saja memiliki rasa cinta. Bukan hanya cinta kepada lawan jenis saja, bukan hanya cinta kepada keluarga saja, tetapi cinta yang bersifat universal. Cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas. Karena segala sesuatu akan memiliki sebuah kekuatan yang maha dahsyat apabila disertai dengan rasa cinta. Nah, kemudian juga memiliki persamaan. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan di antara suku, bangsa, agama, atau bahkan mungkin bahasa, karena negara kita banyak suku-suku bangsa, tetapi tetap memiliki persamaan. Persamaan apa? Yaitu persamaan untuk mewujudkan negara Indonesia kita ini menjadi negara kesatuan yang berdaulat dan berdiri sendiri. Dan selanjutnya menimbulkan sebuah kesadaran untuk tetap menjaga keutuhan bangsa ini. Kemudian juga berani untuk membela tetap tegarnya atau tetap tumbuhnya negara kita sebagai negara yang berdaulat, kemudian juga semangat untuk memperjuangkan, untuk lebih meningkatkan potensi diri, ya. Nah, sehingga itu akan menjadi sebuah kekuatan dalam mempertahankan kebersamaan dan kekompakan yang pada akhirnya memiliki sikap saling menghargai juga, kemudian juga tidak jauh dari keuletan, ya, memiliki keuletan untuk melaksanakan sesuatu, ya, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, itu adalah karakteristik jiwa dari seorang mahasiswa yang memiliki patriotisme dan nasionalisme. Ini ya. Nah, kalau kita maknai secara keseluruhan, dari awal kita sudah berbicara tentang proklamasi, patriotisme, dan nasionalisme. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita sedang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang di dalamnya terdiri dari 4 hal yang harus kita junjung tinggi, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian selanjutnya tentang bela negara.
Nah, mengapa kita harus membela negara? Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara adalah suatu konsep atau pemikiran yang disusun dan ditetapkan dengan peraturan perundangan yang menentukan dan mengatur tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, jadi bukan hanya seseorang saja, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam rangka mempertahankan eksistensi negara. Nah, itu inti dari bela negara. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat kita membela negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, ini harus menjadi sebuah perwujudan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, itu negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, ini Pancasila kita. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semakin sering kita ucapkan, insya Allah akan menjiwai ya kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian apa dasar hukumnya dari sebuah atau dari bela negara itu? Nah, dasar hukum bela negara Republik Indonesia yaitu terdapat pada pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, yang pada akhirnya kita harus melaksanakan nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dalam sikap, tekad, semangat, disiplin, tanggung jawab melalui wujud perilaku. Jadi ini harus kita laksanakan seutuhnya. Ya. Kemudian pada saat kita melaksanakan bela negara itu, maka kita harus memiliki yang disebut dengan 5K. Apa saja 5K itu? Yang pertama adalah komitmen, konsisten, konsekuen, konstitutif, dan kontinu. Nah, apabila 5M, 5K ini selalu kita integrasikan ya dalam sebuah identitas kita yang pada akhirnya itu akan menjadi identitas diri kita yang khas gitu ya. Nah, indikatornya apa terhadap bela negara ini? Yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian yakin bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara dan memiliki kemampuan untuk bela negara. Ini mahasiswa dan generasi muda yang harus menjadi tekad kalian bahwa tiada kata menyerah dan berputus asa dalam menegakkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di bumi Nusantara Indonesia. Sebagai kata kunci utama dan pertama bela negara. Oleh karena itu, berusahalah menjadikan diri pribadi masing-masing sebagai insan yang benar-benar religius Pancasilais dan Pancasilais religius. Ini ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Jenderal TNI Sudirman, Panglima Besar TNI pada masanya, ya.
Yaitu meskipun kamu mendapat latihan jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah. Kepandaian yang bagaimanapun tingginya tidak ada gunanya jika kita mempunyai sifat menyerah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.